Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini kita sudah ada di era digital. Hampir semua orang sudah menggenggam Android untuk masuk ke dunia digital dengan begitu mudahnya. Dengan kata lain, peluang bisnis itu sudah ada di genggaman tangan setiap orang. Dan salah satunya adalah peluang bisnis dalam dunia cryptocurrency. Secara garis besar, cryptocurrency ini ada dua jenis, yaitu ada yang disebut dengan koin dan ada yang disebut dengan token. Secara garis besar perbedaannya adalah sebagai berikut. Agar koin yang kita miliki bisa bertambah, maka koin itu bisa kita tambang atau mining, bisa disimpan dalam suatu pool, kolam, atau seringkali istilah pasarnya disebut berternak, dan ujung-ujungnya tentu saja bisa diperjualbelikan. Sedangkan token tidak bisa didapatkan dengan cara menambang atau mining, dia hanya bisa bertambah dengan cara staking, disimpan dalam satu kolam atau dalam satu lahan peternakan. Dan tentu saja bisa diperjualbelikan. Saya tidak akan menjelaskan tentang konsep cryptocurrency secara teknis, karena penjelasan ini saya maksudkan untuk hal-hal pragmatis saja yang diharapkan mudah dipahami oleh masyarakat umum yang belum mengenal apa itu cryptocurrency. Saya analogikan saja cryptocurrency ini dengan kehidupan para petani atau para peternak ayam dan yang lain-lainnya. Kalau Anda mau menanam cabai misalnya, maka anggaplah Anda harus mencari bibit cabai yang bagus dan akan laku dijual di pasar. Kalau cryptocurrency ini dianggap sebagai sebuah bibit cabai, maka Anda harus tahu juga apakah betul dia sebagai bibit cabai yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar atau tidak. Dari mana Anda bisa mencari informasinya? Tentu Anda bisa mencarinya dari sumber yang bisa dipercaya. Sumbernya adalah dari pemerintah yang diwakili oleh Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ada ribuan bahkan puluhan ribu bibit dengan nama yang bervariasi dan dengan nilai plus minusnya tersendiri. Baru ada 229 bibit yang sampai saat ini terdaftar di Bapepti. Yang belum terdaftar belum tentu merupakan bibit yang palsu, tetapi dalam hal ini dibutuhkan kemampuan teknis untuk membedakannya kalau kita mau mencari sendiri tentang keasliannya. Supaya cepat untuk mencari keasliannya, maka sekali lagi kita percayakan saja kepada Bapepti. Dari sekian banyak bibit yang terdaftar ini, saya ingin membicarakan bibit nomor 133 yang bernama VD Coin. Ujung namanya ada koin, tetapi VD ini adalah token. Jadi legalitas VD Coin ini sudah jelas dan salah satunya adalah sudah terdaftar di Bapepti. Waktu kita mau menanam cabai atau mau menjadi petani cabai, ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu keunggulan bibit, tempat atau lahan untuk menanam cabai, pasar untuk menjual cabai yang kita panen, dan kita pun tentu saja harus paham apa manfaat cabai sehingga ada orang yang membelinya. Dengan kata lain, cabai ini sudah memiliki ekosistem karena ada manfaatnya sebagai rempah-rempah untuk membuat saus dan yang lain-lain. Anggaplah bibit cabai tersebut bernama VD Coin yang sudah kita ketahui keasliannya. Langkah berikutnya adalah kita berbicara tempat menanamnya agar cabai tersebut bisa bertumbuh dan bertambah. Tempat menanamnya adalah sebuah wadah berbadan hukum, namanya PT Richain Digital Indonesia, yang katanya akan mengarah kepada Richain Syariah. Pada saat saya membuat presentasi ini, sudah terdaftar di Jenderal Pajak, sudah ada NIB atau nomor induk berusaha, sudah ada izin operasional atau komersial, sudah terdaftar di Kominfo, dan juga sudah terdaftar di Menkumham. Kemudian pasar tempat jual belinya adalah para exchanger, di mana VD Coin sudah terdaftar di 20 exchanger lokal dan global seperti Indodax, Hobi Global, dan yang lain-lain.
Kita juga bisa saling jual beli dengan sesama pengguna Videocoin. Sekarang kita berbicara manfaat. Siapa entitas atau kelompok yang membutuhkan Videocoin ini dan untuk apa Videocoin tersebut mereka beli? Videocoin sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 media besar seperti Detik.com, CNN, CNBC Indonesia, dan yang lain-lainnya, khususnya dalam bidang periklanan. Singkatnya adalah, Videocoin digunakan untuk alat pembayaran memasang iklan dalam media-media tersebut. Dengan kata lain, Videocoin ini sudah memiliki ekosistem dalam dunia periklanan, dan tidak mustahil ekosistem ini akan terus berkembang dan bertambah. Dilihat dari analisa logis tersebut, maka keberadaan Videocoin ini sudah selayaknya bisa hidup untuk jangka waktu yang panjang, sudah layak diperhitungkan sebagai sebuah bisnis yang prospektif. Sekarang kita berbicara permodalan dan peluang keuntungan. Anggaplah modal untuk membeli bibit dan peluang keuntungan dari hasil panen yang Anda dapatkan seperti terlampir dalam bagian ini. Jika modal yang Anda keluarkan dalam perhitungan dolar adalah $200, dalam rupiahnya kurang lebih 3 juta rupiah, maka keuntungan yang akan bisa kita dapatkan adalah sebesar $500. Keuntungan dalam rupiah setelah dipotong 10% dan dengan perhitungan rate-nya Rp14.000 per dolar, maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.300.000 dalam durasi waktu 10-14 bulan. Dengan modal pembelian bibit $500 dalam rupiah kurang lebih 7,5 juta akan menjadi $1.400 dalam rupiahnya kurang lebih Rp17.640.000 dalam durasi waktu 10-14 bulan. Dengan modal pembelian bibit $1.000 dalam rupiah kurang lebih 15 juta rupiah akan menjadi $3.000 atau sekitar Rp37.800.000 dalam kurun waktu 10-14 bulan. Dengan modal pembelian bibit $5.000 kurang lebih 75 juta rupiah akan menjadi $16.000 atau kurang lebih Rp201.600.000 dalam kurun waktu 10-14 bulan. Dengan modal pembelian bibit $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah akan menjadi $35.000 atau sekitar 441 juta rupiah dalam kurun waktu 10-14 bulan. Semakin cepat durasinya, maka akan semakin besar peluang keuntungan yang bisa kita dapatkan. Misalnya Anda bisa mempercepat hasil tersebut bukan dalam kurun waktu 10-14 bulan, tetapi bisa dalam kurun waktu 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, dalam hitungan minggu, bahkan dalam hitungan hari. Hari ini kita menanam bibit senilai $200 dan besok sudah dapat $500. Ada dua cara yang bisa membantu percepatan tersebut. Yang pertama adalah Anda nonton atau melihat berita minimal 10 berita setiap harinya. Cara ini dibatasi hanya 10 berita. Kalau Anda melihat lebih dari 10 berita pun, itu tidak ada pengaruhnya. Dengan kata lain, percepatan dari nonton berita atau dari melihat berita ini ada batasnya. Cara yang kedua adalah dengan membangun jaringan atau jejaring, mengajak orang lain untuk mengikuti bisnis ini. Cara ini tidak ada batasnya. Semakin banyak orang yang Anda ajak, maka akan menambah cepat hasil yang kita dapatkan. Tidak memperbesar hasil, tetapi mempercepat saja. Itulah gambaran penjelasan bisnis cryptocurrency Videocoin yang saya analogikan dengan menanam cabai. Adapun hal-hal teknis yang berkenaan dengan cara membeli bibit, cara menanam, dan lain-lain, bisa Anda tanyakan kepada orang yang memberikan referensi kepada Anda. Tinggal baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, jika Anda akan mengikuti bisnis ini.
dan harus diyakini dengan keimanan bahwa Rahman dan Rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak harus selalu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Apa yang nampak baik buat kita belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, apa yang jelek menurut kita belum tentu demikian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, maka kita harus selalu siap dengan dua hal, bukan hanya siap dengan untung saja, tetapi harus siap juga dengan risiko. Dua hal ini merupakan rencana baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya pengatur kehidupan. Kalau kita harus diuji dengan kehilangan, maka dengan cara apapun, bukan hanya melalui Bitcoin, kita akan tetap kehilangan. Mari sekarang kita bicarakan perbandingan beban dan resikonya, karena yang jadi analogi atau perumpamaannya adalah menanam cabai, maka kita bandingkan kedua hal tersebut. Kegiatan yang harus Anda lakukan yang pertama adalah membeli bibit. Tentu ini berlaku kalau Anda mau menanam cabai, dan juga berlaku kalau Anda akan berternak Bitcoin. Bibit itu harus Anda tanam, dan ketika Anda menanam cabai, tentu saja Anda harus memiliki modal untuk membeli atau menyewa lahannya. Makin banyak bibit yang Anda tanam, makin luas lahan yang harus disiapkan. Sedangkan kalau Anda berternak Bitcoin, Anda harus menanam, tetapi tidak perlu sewa lahan selain dari potongan 10% ketika Anda mendapatkan untung. Berapapun banyaknya bibit yang Anda tanam atau yang Anda ternak, Anda tidak harus memiliki atau menyewa lahan yang semakin luas. Cukup mengeluarkan 10% saja di saat Anda mendapatkan keuntungan. Anggaplah itu biaya sewanya. Berkenaan dengan pemeliharaan, ketika Anda menanam cabai, tentu saja harus dilakukan setiap saat. Anda memupuk cabainya dan lain-lain. Artinya ada biaya tambahan. Sedangkan ketika Anda berternak Bitcoin, kegiatan Anda itu hanya menonton atau melihat 10 berita setiap hari. Boleh juga Anda membangun jejaring untuk mempercepat meraih penghasilan. Yang terakhir adalah berbicara resiko. Menanam cabai sungguhan tentu saja ada kena hamanya, dan ketika terjadi panen raya, maka harga pun sudah dipastikan jatuh, dan ada risiko barang menjadi busuk. Risiko ternak Bitcoin ini adalah terjadi inflasi, yaitu jika ekosistem tidak seimbang, harga menjadi jatuh, tetapi barang tidak busuk dan bisa disimpan sampai harga naik kembali. Antisipasinya tentu saja para stakeholder termasuk para pengguna Bitcoin ini harus berpikir one step ahead, satu langkah ke depan. Bukan hanya sibuk memperbanyak para peternaknya dalam tanda petik, tetapi juga berpikir bagaimana cara memperbanyak dan memperluas ekosistem agar terjadi keseimbangan antara supply and demand. Inilah kurang lebih penjelasan tentang bisnis digital dalam dunia cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Adapun pengertian cryptocurrency secara teknis bisa Anda pelajari dan Anda dapatkan referensinya di banyak tempat melalui dunia internet ini. Silakan Anda hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.